Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan saya Ustadz Asdullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang macam-macam puasa. Dapat kita lihat di situ ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi menjelaskan ketentuan puasa wajib dan sunnah. Kemudian kompetensi dasar menjelaskan ketentuan berbagai macam-macam puasa wajib dan sunnah. Next. Nah, teman-teman, di sini ada macam-macam puasa. Di antara macam-macam puasa yang kita ketahui yaitu puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa haram, dan ada puasa makruh. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama adalah pengertian puasa. Apa sih pengertian puasa itu? Nah, secara bahasa, dalam bahasa Arab, kata saum artinya yakni menahan. Saum berasal dari bentuk jamak soma yasumu sauman siyaman, yang artinya menahan. Sedangkan dalam secara istilah puasa al-imsaku naharon minal mufattirati biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yang artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, kembali ke pengertian secara bahasa. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan di Quran surah surah Maryam ayat 26 dikisahkan seorang Nabi Isa alaihissalam, putra dari Sayyidina Maryam, yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Ketika Sayyidatuna Maryam pulang, kemudian berjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy. Lalu orang kafir Quraisy bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anak siapa itu?" Kemudian Maryam disyaratkan untuk tidak berkata-kata, artinya menahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 26, "Faquli inni nadhartu lirrahmani falan ukallimal yawma insiyan." Maka katakanlah, sungguhnya aku telah bernazar, aku telah menahan untuk tidak berkata-kata kepada siapapun manusia pada hari ini. Di situ diabadikan dalam Al-Quran, yakni di mana Maryam tidak berkata-kata atau tidak berbicara kepada siapapun pada hari itu karena dia menahan. Kemudian macam-macam puasa. Yang pertama adalah puasa nazar, puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Yang ketiga adalah puasa kafarat. Dan yang terakhir adalah puasa qada. Yang pertama, teman-teman, puasa Ramadan. Pengertian dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim, setiap orang yang beragama Islam di bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan bukan diwajibkan untuk umum, akan tetapi dikhususkan hanya orang-orang yang
beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, maka tidak disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dalilnya yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian sejarah bulan puasa, bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allah mewajibkan kepada para sahabat Rasulullah SAW dengan 3 tingkatan. Nah, yang pertama, puasa yang pertama diwajibkan puasa Ramadan, tapi dengan cara diberikan pilihan. Artinya pada waktu itu orang yang mau berpuasa maka berpuasa, dan orang yang tidak mau berpuasa maka boleh tidak berpuasa. Akan tetapi dia harus membayar fidyah. Nah, teman-teman, fidyah itu apa? Fidyah itu yaitu membayar atau memberikan makanan kepada orang miskin. Maka turun ayat Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berat menjalankan puasa, maka harus membayar fidyah. Fidyah itu memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian masuklah fase yang kedua. Yang kedua ini sangat berat karena diwajibkan puasa Ramadan. Contoh, pada waktu berpuasa, ketika masuk waktu puasa, berbuka puasa, apabila seseorang itu tertidur atau keburu tidur, maka pada malam harinya dia diharamkan untuk makan dan berbuka puasa. Sehingga ada sahabat pada waktu itu tidak sempat untuk berbuka puasa karena dia keburu tidur. Maka otomatis pada malam harinya mau tidak mau dia harus berpuasa, harus tidak makan. Berkata Al-Barra bin Azib adalah sahabat Rasulullah SAW. Apabila seorang berpuasa kemudian datang waktu berbuka puasa, ternyata dia keburu tidur pas waktu itu, maka dia diharamkan untuk makan atau berbuka puasa. Kemudian masuklah fase yang ketiga, diwajibkan berpuasa tanpa ada pilihan, yakni dari semenjak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni diwajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini kata ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, yakni diwajibkan pada orang-orang yang beriman. Orang yang lain tidak beriman maka tidak diajak dalam ayat tersebut, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kemudian syarat-syarat wajib puasa. Teman-teman, apa sih syarat-syarat wajib puasa? Dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa pertama kali syarat wajib puasa yakni harus beragama Islam. Yang orang yang tidak beragama Islam maka tidak dibebani syariat untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Perintahnya tidak diajak pada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir tidak disebutkan di ayat tersebut, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang balik. Nah, teman-teman, balik itu artinya orang yang sudah dewasa.
orang yang sudah menginjak usia di atas 10 tahun. Adapun untuk anak-anak kecil yang masih berumur 10 tahun, maka disebutkan apabila dia berpuasa, maka pahalanya itu diterima oleh anak tersebut. Akan tetapi sebagai orang tua, maka memerintahkan kepada anaknya agar berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berakal atau tidak gila. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, rufi'al qalami thalatha anis sabiyun hatta baligha wa anil majnun hatta yahiqa wa anil naim hatta yastaiqizu. Pena itu diangkat atas kepada 3 orang. Yang pertama, teman-teman, as-sabiyun, anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang kedua, orang gila sampai dia sadar. Yang ketiga adalah orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, di antara ketiga ini, maka dia tidak dibebani oleh syariat untuk tidak berpuasa, dan juga tidak mengqada atau membayar fidyah. Mereka tidak termasuk orang-orang yang dibebani oleh syariat atau agama. Kemudian yang keempat adalah orang yang mampu. Nah, teman-teman, orang yang mampu itu seperti apa? Orang yang mampu itu adalah orang yang sehat, orang-orang yang memiliki fisik yang kuat. Adapun orang yang sudah tua renta, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi disebutkan dia harus membayar fidyah. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Maka orang-orang yang tidak mampu, orang yang berat menjalankan puasa, maka dia harus membayar fidyah. Fidyah itu memberikan makanan kepada fakir miskin atau orang miskin. Kemudian syarat sah puasa kita lihat di sebelah. Islam mumayyiz, suci dari darah dan haid dan nifas. Ini dikhususkan untuk bagi wanita yang hamil atau perempuan yang haid atau nifas. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan puasa, yakni bulan Ramadan. Kemudian rukun puasa yakni niat. Next. Nah, cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Teman-teman, bagaimana cara menentukan awal dan akhir Ramadan? Nah, biasanya ketika kita kedatangan bulan yang penuh maghfirah, kita harus ru'yatul hilal. Artinya melihat dengan mata. yakni hilal di sini artinya melihat bulan sabit. Kemudian metode yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Islam, orang Muslim, yakni secara istiqmal. Artinya menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari pada saat hilal tidak nampak. Nah, apabila pada saat istiqmal ketika cuaca buruk atau awan mendung tidak terlihat, maka di sini kita melihat menggunakan bulan Syaban, maka kita menggenapkan hitungan harinya sebanyak 30 hari. Kemudian metode yang ketiga yaitu dengan hisab, yaitu menghitung dengan ilmu falak. Hisab di sini artinya perhitungan berdasarkan bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Jadi peredaran bulan dan matahari itu selalu tetap. Jadi tidak diragukan lagi. Maka dilakukan dengan metode hisab. Yang keempat yaitu kabar mutawatir, kabar orang yang mendengar. Artinya banyak orang yang menyaksikan bahwa awal Ramadan dan sudah ditentukan. Artinya banyak orang yang melihat atau menyaksikan. Sebagaimana dalam Al-Quran, faman syahida minkum asyara falyasumu. Barang siapa yang hadir pada bulan itu, maka dia berpuasa. Faman syahida minkum asyara falyasumhu. Maka dia harus berpuasa. Kemudian orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, teman-teman, orang-orang yang diberikan keringanan
untuk tidak berpuasa, maka dia harus mengqada. Mengqada itu artinya mengganti di hari-hari yang lain. Yang pertama, siapa di antara orang-orang yang diberikan keringanan? Yang pertama itu adalah orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Seperti contohnya orang yang sudah tua renta, maka dia boleh mengqada puasa tersebut di hari-hari yang lain. Yang kedua adalah orang yang dalam musafir, orang yang dalam perjalanan, maka dia boleh mengqada, artinya mengganti puasanya setelah bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah wanita yang haid. Wanita yang haid boleh tidak berpuasa, tetapi dengan mengqada, mengganti di hari-hari yang sebanyak hari yang puasa yang dia tinggalkan. Kemudian wajib membayar fidyah. Nah, teman-teman, jika orang tidak berpuasa, maka harus membayar fidyah. Fidyah itu memberikan makanan kepada fakir, miskin dalam bentuk makanan. Nah, yang pertama, orang yang tua renta. Orang yang tua renta, maka boleh dia tidak berpuasa, karena apabila dia berpuasa, maka penyakitnya akan bertambah. Maka di sini syariat membolehkan, agama membolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi dengan membayar fidyah, artinya memberikan makanan kepada fakir miskin. Kemudian ada orang yang sakit. Nah, orang yang sakit, teman-teman, dia boleh tidak berpuasa karena dia sakit. Apabila dia berpuasa, maka sakitnya berkelanjutan, artinya tidak bisa sembuh, maka dia boleh untuk tidak berpuasa pada bulan itu, tapi dengan membayar fidyah. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Kemudian puasa nazar. Nah, di antara puasa-puasa wajib itu adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang karena telah berjanji. Artinya apabila seseorang telah berjanji, bernazar, maka dia harus menepati nazarnya tersebut. Next. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat sebab-sebab puasa nazar. Yang pertama, harapannya menjadi kenyataan. Apabila seseorang bernazar, berjanji, ternyata berbuah hasil dengan nazarnya, apa yang diucapkan, maka dia harus menepati janji tersebut. Contohnya, jika saya mendapatkan juara 1 di kelas ini, maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, maka teman-teman, dia harus berpuasa selama 3 hari karena dia telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, nazar puasa Senin dan Kamis. Minggu depan saya akan berpuasa Senin dan Kamis. Maka dia telah bernazar terhadap dirinya, maka harus ditepati puasa tersebut. Kemudian puasa kafarat. Nah, teman-teman, apa itu puasa kafarat? Puasa kafarat adalah puasa menebus dosa sebagai denda karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, contoh dari puasa kafarat antara lain, apabila ada seseorang membunuh dengan tidak sengaja, maka dia harus menebus dosanya itu dengan berpuasa ataupun memerdekakan hamba sahaya. Kemudian adalah puasa kifarat dalam ibadah haji. Nah, teman-teman, puasa kifarat dalam ibadah haji, orang yang melanggar ihram haji atau umroh seperti mencukur rambutnya, memotong kukunya, maka dia harus menebus membayar dendanya tersebut, yaitu dengan berpuasa atau berkurban memotong kambing. Kemudian yang keempat adalah puasa kifarat karena dia bersumpah zihar.
apabila seorang suami berzihar istrinya, yakni menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya. Artinya teman-teman, ada seorang suami yang berzihar, yakni menyerupakan antara istrinya dengan punggung ibunya. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwa menyetubuhi ibu kandung sendiri itu haram. Maka di sini seorang suami berzihar kepada istrinya bahwa dia tidak mau menggaul istrinya. Artinya maka dia harus membayar kifarah tersebut. Seperti itu perumpamaannya, yaitu berzihar. Artinya seorang suami tidak mau menggauli istrinya, tidak mau bersetubuh dengan istrinya. Yakni dia menyerupakan istrinya dan seperti ibunya, punggung ibunya. Maka seorang suami tersebut harus berzihar, harus membayar kafarah tersebut. Dendanya adalah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau dia bersedekah kepada fakir miskin dan memerdekakan budak. Next. Nah, yang kedua teman-teman, puasa, macam-macam puasa, yakni puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang dikerjakan apabila seseorang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia mengerjakannya, dia mendapatkan pahala. Apabila dia meninggalkan puasa tersebut, maka dia tidak berdosa atau tidak mendapat apa-apa. Nah, teman-teman, di sini dapat kita lihat macam-macam puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghayyara fi yaumil khamis wal yaumil isnin wal khamis. Bahwasanya Rasulullah selalu berpuasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Karena pada hari Senin di mana hari kelahiran Rasulullah SAW, dan di mana amalan seorang itu dicatat. Kemudian ada yang kedua adalah puasa Syawal. Nah, teman-teman, puasa Syawal yakni dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai hari ke-7 berturut-turut. Yang ketiga adalah puasa Arafah. Nah, puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa dinamakan puasa Arafah? Karena pada hari itu orang yang sedang melakukan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Yang keempat, teman-teman, adalah puasa Asyura. Nah, puasa Asyura adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Dinamakan puasa Asyura dari kata asyara, yakni 10. Makanya dinamakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, pada bulan ini kita telah memasuki bulan Muharram, 8 Muharram. Yakni di mana hari Sabtu kita masuk ke bulan tanggal 10 Muharram. Maka teman-teman, disebutkan dalam hadis bahwa orang yang melaksanakan puasa 10 Muharram yukaffirus sanatal madi, maka dia akan dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan kemudian yang kelima adalah puasa pada bulan Syaban, yakni puasa yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Syaban. Di sini dapat kita lihat bahwa Imam Al-Ghazali mengistilahkan malam nisfu Syaban sebagai malam yang penuh dengan syafaat pertolongan. Kemudian yang keenam adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang berselang, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Contoh, hari ini hari Senin, puasa Daud, besoknya hari Selasa tidak berpuasa. Jadi ada berselang hari, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, Jumat puasa. Itu pengertian dari puasa Daud. Nah, teman-teman, kita sudah membahas di antara puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, di sini ada hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan. Dapat kita lihat di slide yang pertama,
bahwa sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah puasa merupakan ibadah yang apabila kita kerjakan maka termasuk orang yang bertakwa. Kemudian sebagai upaya untuk melatih kedisiplinan, sebagai upaya melatih pengendalian diri, kemudian untuk memelihara kesehatan. Sebab dengan berpuasa pola makan kita akan teratur. Kemudian ada sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, sebagai upaya untuk membiasakan diri memelihara amanah. Nah, itulah teman-teman diantara hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan. Syukran ala istimna minkum. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.